Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samprazan. Oke, Gaib People, kita kembali lagi di acara Musisi Alam Gaib. Investigasi astral. Kali ini kita akan membahas beberapa episode yang fenomenanya itu cukup Fenomenal ya, mencengangkan. Kita akan ada 2 episode yang akan kita bahas. Pertama yang kejadian di Ingmeri, yang kedua sama Baby di gedung ACC. Ya. Begini, dari beberapa episode yang sudah kita explore, dan kemudian dari beberapa episode yang sudah kita telusuri, ternyata banyak yang luput dari pendalaman pembahasan. Ya, betul. Sebetulnya penampakan dari makhluk astral itu tidak bisa sekaligus muncul jebret langsung ketangkap kamera seperti kuntilanak kayak gitu-gitu kan. Jelas itu mah gimmick-gimmick lah ya. Benar-benar, Bang. Gimmick-gimmick dan sebagainya. Nah, justru yang tertangkap oleh peralatan-peralatan itu adalah energi, kemudian ektoplasma, orbs atau vortex. Yang vortex itu sudah berbentuk tapi dia transparan. Terus ada yang ektoplasma, dia terbang tapi memanjang. Kalau orbs itu bulat-bulat, tapi orbs itu jangan dikira. Yang bulat itu tuh banyak juga yang punya kekuatan yang besar. Ya contohnya seperti yang di sana di Gunung Puntang kan ya, yang yang warna emas itu. Yang Kumara itu kan? Kumara berwarna emas itu. Nah, Mbak, si kemunculan itu kan bisa dikategorikan sebagai fenomena juga, Mbak ya? Fenomena karena begini. Jarang sekali kemunculan ini di siaran-siaran televisi lain. Betul. Iya. Sok lihat di luar negeri. Kan ada kan yang seperti ini. Iya. Nah, sampai mereka yang satu contoh lah. Nah ini kemunculan ektoplasma. Ektoplasma lewat. Oke. Ini yang di gedung AC itu. ACC ya. ACC. Dia berkelebat seperti ini, memanjang. Ini ektoplasma berarti itu makhluknya itu mengeluarkan energi yang sangat besar kan? Ya. Ini mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, ini jarang sekali orang-orang dapat loh. Apalagi ini pakai kamera biasa, pakai HP. Iya, device-nya handphone. Device-nya handphone ini. Ini bergeraknya dari kanan ke kiri ya. Iya. Bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kenapa yang transparannya itu ini? Karena ini yang bergerak tuh sangat cepat. Oke. Jadi begini. Misalnya ini benda bulat. Semakin cepat benda bulat itu bergerak, dia akan terlihat semakin pipih. Oh iya. Semakin cepat semakin pipih, semakin cepat semakin pipih. Nah, itu lama-lama tidak terlihat sama sekali. Invisible ya. Iya. Karena dia bergerak sangat cepat, tapi gesekan atmosfernya itu harus diperhitungkan. Nah, tapi ini kan energi. Energi yang dia itu punya sedikit jasad yang ngambil dari debu kosmik. Oke. Sedikit jasad ya, Mbak ya. Sedikit jasad ngambil dari debu kosmik. Debu kosmik yang terpilih ya. Debu kosmik tertentu, dan itu tidak sembarangan debu kosmik bisa jadi ektoplasma seperti ini. Untuk mengakses dimensi kita. Iya. Ini dia sudah mengakses dimensi kita. Berarti energi di sana besar, dan kemudian kecepatan dia bergeraknya juga itu luar biasa kan. Nah ini yang sebetulnya dibutuhkan energi manusia itu. Kan di sana kan banyak korban ya. Iya, betul. Korban ini mendadak hilang kan si energinya. Nah itu menyebar kemana-mana lalu diserap oleh makhluk astral ini. Dan kalau misal mereka lebih kuat lagi, kendaraannya manusia mengendalikan otaknya. Istilahnya kesurupan itu ya, Mbak ya. kerauhan gitu kan, apa istilahnya itu. Mbak, mungkin nggak sih ada seseorang itu bisa mengendalikan penuh energi seperti ini, atau ektoplasma itu bisa di sangat bisa asal ada sistem kerjasamanya. Kecuali kalau energinya orang tersebut bisa jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk itu, sehingga makhluk-makhluk itu tuh bisa diweruhkan gitu. Istilahnya tuh ditaklukkan. Ya. Ditaklukkan, dikalahkan, lalu kemudian mereka itu diperbudak. Jadi, oleh si manusia ini gitu. Diperintah, ya harus gini ya, ya harus begitu ya. Nah kayak semacam begitu. Nah kalau misalnya mereka tidak punya kekuatan yang lebih besar daripada makhluk-makhluk ini, kebalik. Jadi perjanjian sistemnya. Kontrak. Nanti kontraknya saling menguntungkan. Si makhluk astral dapat energi, manusia itu dapat materi. Materinya itu bisa berupa harta-harta kekayaan dan sebagainya gitu. Nah,
Terus di sini baby. Di sini kan kuat ya, di gedung itu ya, di gedung ACC itu kan kuat. Itu bisa mempengaruhi berbagai macam peralatan kan ya. Karena kan jam Elektronik, digital gitu. Iya. Tuh, jam saya tidak berfungsi. Nilainya 0 terus. Padahal bukan analog ya ini. Iya, jamnya digital. Nah itu tuh Mbak, apa possibility dari si Astral itu untuk interrupt ke device-device elektronik itu memang tergantung kekuatan si Iya. Astralnya itu ya? Iya dong. Dan itu tuh tergantung dari energi mereka ketika menyerapnya dari manusia-manusia yang mendadak. Oh, yang tadi itu ya. Jadi powernya mah tetap dari situ. Powernya tetap dari situ. Dan itu tuh mesti terkumpul banyak, mesti rame-rame mereka, rame-rame, oh gabung, gitu kan, pengaruhi. Nah, Jadi si mereka itu mengabsorb energi-energi yang tersedia di situ ya Mbak ya? dia absorb ya, disedot gitu. Ternyata gitu, guys people. Nah ini nih lihat nih, ada lagi yang lebih penting ketika mereka masuk ke HT. Handy talkie. Nah ke handy talkie, nah ini. Barang-barang elektronik dan mereka bisa Nah ini. Nah ini. ini biasanya itu jadi Nah sebelum. Nah ini, iya. nah ini biasanya Guys people, goosebump nih, siang-siang goosebump Nah ini kan suara bendranya. Iya. Ya. Ini suara bendra. Tapi kan bendra lagi di situ. Iya lagi tapping. talkie off besar. Nah. Kayak di sini banyak Nah ini kan penjelasan saya sebelumnya kan, sebelum suara itu muncul. Nah ini orbs ini kan. Gede satu tapi terus lagi dia ekspansif. Nah ekspansif. Ekspansif. Dia ekspansif. Satu gede dan dia ekspansif kan. Ya, betul. Nah, ekspansif. Dan ternyata dia ekspansifnya itu baru selesai ngomong. Masuk. Nah, masuk dia. Nah berarti itu apakah si yang besar itu termasuk yang dominan di situ Mbak? Yang nerjang frekuensi ini kayaknya. Nah ini kan kita lihat orbsnya kan. Ya. Nah si orbs itu langsung bergerak. Langsung ngeluarin tenaga, langsung dia ngomong di situ. Betul. Tolong buka pintu, tolong buka pintu. Kalau mungkin secara suara saya misalnya ke record sama tempat sekitar, itu juga dia collect juga mapnya data itunya ya. Nah ini. Nah ini yang penting nih. Oh iya, anomali. Iya. elektronik Ini sebelum kan? Ya betul Ini sebelum. di atas 400. Kita beli 100 ini Iya. Ini Sebelum kita beraktivitas nih Mbak ya di sini. ya sebelum kita beraktivitas. Nah itu. ini bab ada tragedi gitu ya. Nah buat people yang penasaran yang kita bahas ini ada di episodenya Baby Beside ya. Ya, Baby bisa. Beside. Ini bisa dilihat. Nah begitu kita ngobrol di bawah, nah mereka tuh ngajak ngobrol. Boleh diukur katanya. Nah ini boleh di kan Bak tiba-tiba berhenti langsung ngobrol gitu kan. Boleh diukur, coba ukur. Itu kan mereka nyuruh. Ya. Tadinya Bapak nggak mau disuruh-suruh mereka teh gitu. Tapi karena kebutuhan mengedukasi, Demi Bapak satu people itu. ya. Terus kedua ini harus apa? Harus memperlihatkan buktinya. Iya. Iya, betul. Ya mereka juga nyuruh ngukur tuh aneh gitu kan. Nah begitu dilihat ternyata frekuensinya beda dengan yang sebelumnya. Jadi ke 32 dan 3231 itu adalah punya sifat yang berbeda, Menyerap itu Bapak. menyerap dan ternyata entitas baru yang datang. Karena sebelum ini sudah Mbak ascending yang rombongan Iya, yang rombongan itu yang kan. besar itu yang 400 sekian udah di Akhirnya kan kita bikin upacara di sana kan. Nah, bikin upacara di sini. Nah Mbak kan itu artinya ada ketertarikan dari rombongan yang baru itu ya. Nah mungkin nggak kalau mereka tuh kayak gini Mbak, yang rombongan pertama kan udah dalam tanda kutip udah berhasil kita blessing lah. Iya. Nah ada nggak Mereka ngantri pengen di blessing. Nah itu Iya. Mereka tuh ngantri Habita memang. gitu maksudnya. Iya. Blessing juga buat dong. Baby People, salah satu tujuan kita ketika mendatangi satu tempat, nah itu salah satunya itu blessing tempat itu sendiri gitu. Iya, di blessing. Nah kalau bahasa sederhananya Ya. apa nih biar gay people tuh nggak Apa rancu. sih blessing tuh gitu kan? Blessing itu jadi kita itu memberkati. Oke. Ya. Blessing itu berkat. Jadi
Berkat tuh bukan keranjang dari tahlilan gitu, pipiti gitu. Berkat itu jadi kita itu memberkati tempat tersebut dan energi kita agar si tempat itu kembali menjadi seperti semula gitu loh. Iya. Jadi benar-benar nyaman, benar-benar benar gitu. Iya. Nah, terus ini apa? Nah, ini ektoplasma juga. Ini dia yang di. Nah, ketika Sampurasun itu mereka nyambut kan. Ini tim ini petualang spiritual nih. ya Broden ini yang Ya, yang dari Broden itu dari petualang spiritual gitu kan. Nah, dia transparan dan bergerak cepat gitu kan. Terus di bawah kan di kolong itu. Nah, yang tadi itu susah loh. Nah, ini tiba-tiba muncul kuntilanak gitu kan. Pocong celup gitu kan. Kita mendapat susah nyari yang material itu teh. Iya, karena ya gimmick lah gitu kan. Tapi terus tiba-tiba ini apa yang namanya mediasi. Iya. Mediumisasi Atau mediasi. Kita tuh harus memberikan yang namanya yang benernya gitu. Iya, betul. Jangan menipu masyarakat deh gitu kan. Nah, ini yang penting nih. Ini nih. Si tangan itu loh. Oh iya. Nah, tapi kenapa itu bisa bertahan terus di situ? Pertanyaannya. Nggak lari-lari ya. Dia nggak lari-lari. Nah, Nah, itu ini. ya. Ini. Nah, ini apa? Ini arm gitu. Nah, ini Lengan. Ya, lengan. Ini bagian ini. Nah, yang ininya sembunyi di balik itu. Iya benar. Ini tertutup, sedangkan ini di bawah ini kan nggak ada apa-apa. Iya. Ini kan lantai. Lantai terus Iya, ada yang Terus ke ada bawah. kayak basement gitu di Iya. bawah. Iya, tapi itu di bawah. Bawah, Betul, jauh, itu di jauh bawah. Ini kan sudah tertutup lantai. Iya benar. Sudah tertutup lantai. Tapi kenapa dia bisa bertahan dan kita deketin tuh masih dia Iya. menghindar. Nggak kabur. Nah, itu. Dia nggak kabur. Berarti ada suatu kekuatan yang menempelkan dia di situ. Kekuatan itulah kekuatan manusia. Oke. Manusia yang menempelkan si makhluk itu di situ untuk menjaga tempat itu. Tiba-tiba ketangkep sama kita sama clear. Ini pipa ini, nah ini tangannya, nah ini sih di situ. Ini sini jadi kayak menggapai ke Iya. sini Bapak ya. Nah, ini di sini dan ini nggak pindah, kita di sana di atasnya juga. Iya. Nggak lari. Semua pembuktian ini penting. Ya. Karena ini adalah edukasi dan mudah-mudahan nanti jadi standar untuk para hunter. Para content creator lainnya Bapak. Iya, ya, makanya kenapa kita undang yang dari luar juga untuk ikut langsung Iya, kan, untuk juga sebagai saksi bahwa di kita mah nggak ada gimmick, gitu kan. Nggak ada Bukan untuk gimmick. dimediumisasi Bapak ya, yang Iya. kita undang deh Bapak ya. Ini alatnya. Iya, Kamu punya kelebihan silahkan cari. ayo. Ya gitu bareng-bareng. Coba apa yang kamu lihat sesuai dengan alatnya. Ya. Nah, biasa kalau ditantang gitu tuh nggak pada masuk, nggak pada mau. Betul. Petualang spiritual pun ngecek dulu si energinya kan gitu. Iya, Oh, ini iya. ada sesuatu di sini. Iya. Nah, baru dikejar pakai Iya. alat gitu. Ya, nah seperti semacam begitu. Tapi justru ini bukti objektifnya itu seperti apa. Ini kasihan juga yang Mary nih. Apa ya? Jadi satu Nah, ini yang ngebisik itu kan. juga buat saya, Nah, ini nih. sama buat teman-teman musisi semuanya untuk bisa bereproduksi, produksi. Karena begitu. Apaan ya? Bisa. Ada satu pengalaman tadi, ini bukan rekayasa ya, semua ya. Saya juga tanya juga Nah, ini. setelah beres saya melakukan perform tadi, bahwa ketika beberapa menit awal, sekitar 5 menit awal sudah cukup. 5 menit yang sangat lama menurut saya perform. Biasanya sampai 15 lagu, 20 lagu misalkan ya. Tapi itu satu lagu, aduh luar biasa. 5 menit, hanya 5 menit tapi sangat lama sekali. Nah, ketika 5 menit itu sekitar 4-5 menit gak ngebohong demi Tuhan ya. Saya tanya ke tim, siapa tadi yang jahil? Apa jahil kenapa? Jahil kenapa? Nah, di kita Malah itu dibagi. tidak ada gimmick ya. Karena ya Kita tuh anti gimmick. betul. Posisi alam. Nah, itu kan jelas. Dia bilang Itu dari ruang sebelah loh. Ya. Itu. Nah, maaf kalau yang entitas seperti inilah ya. Berarti kan dia bisa selain mendobrak solidnya Iya, dinding, iya. juga frekuensi kekinian kita kan. Dia dobrak sampai akhirnya getaran suaranya bisa sampai masuk ke dimensi kita kan, Bapak? Masuk. Iya, nah itu butuh energi lebih gede lagi. Betul. Besar berarti. Lebih besar lagi. Nah, itu suara perempuan lagi.
Karena memang lebih gampang sih soal perempuan itu ya. Makanya kenapa penampakan kebanyakan kan perempuan ya. Kebanyakan perempuan. Ya kuntilanak gitu. Kenapa kan. lebih gampang gitu Pak? Karena Maksudnya? frekuensinya tinggi kalau suara perempuan. Oh. Ya, dan lebih gampang gitu. Ya, Daripada kalau suara yang gerem gitu kan. Nah, kalau misalnya rendah sekalian. Low ya. Yang low kayak suara harimau gitu kan. Nah kalau di entitas itu Mbak ya, ada nggak gender itu? Tuh. Ya, energinya mah enggak. Energinya mah Energinya enggak ya? mah Netral kan enggak, itu ya, Pak ya? netral. Kalau astralnya, Nah, makhluk astral mah ada. Astral ada. Masalah ada. Mereka tuh kawin, mati juga sama. oke. Oke. Makhluk astral tuh ada Reproduksi juga ya? bereproduksi dan mati juga. Berarti Ya, tadi nggak salah ya. nggak salah. Ya, makhluk astral itu bereproduksi. Iya. Reproduksi. Nah, jadi betul-betul kita itu butuh yang namanya bukti. Bukti. Bukti hard evidence. Jadi bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya kesaksian, bukan hanya gimmick-gimmick. Jadi kenapa perlengkapan kita itu harus lengkap? Ini baru sebagian loh. Iya benar. Yang kita pakai ini baru sebagian. Betul. Yang lain-lainnya belum kita keluarkan. Nah, kenapa ini harus lengkap? Kita nggak mau bohongin orang. Iya. Karena ini mikir, bukan recehan gitu ya, Ya. bukan ini ya, yang Bukan kaleng-kaleng nih Pak. bukan kaleng-kaleng, makanya jadi pelan gitu, Terfilter sih penontonnya. Iya. terfilter. Jadi mereka-mereka yang mau berpikir aja ya di Ya, sini. termasuk. Nah, makanya ini sekarang kita jelaskan. Fenomena seperti ini tuh begini. Kan? Betul. Tadi sudah kita jelaskan. Energinya seperti ini, makhluk astral seperti ini. Kita belum menjelaskan makhluk-makhluk di belakang makhluk astral itu kan ya. Iya. Oke. Kaum gulu ini belum kita jelaskan. Nah, itu di next episode. Next episode. Tapi Ada. untuk segmen selanjutnya kan Iya. ada beberapa pertanyaan nih dari Guy People. Ya. Dan kita bahas ya. Mm-mm. Untuk itu kita rehat dulu. Kasih bahas. Dia bilang seperti ini. Punten. Gandeng yang istirahat. Si semuanya untuk bisa bereproduksi. Si semuanya untuk bisa bereproduksi. Oke, balik lagi di ruang anomali yang kali ini kita temanya The Phenomenon ya. Iya. Wih, gagah ini temanya. Dan memang yang kita bicarakan dari tadi memang fenomena-fenomena yang pernah kita alami ya, Mbak ya. Ya. Kita alami ketika kita berkegiatan ataupun syuting musisi alam gaib ya. Betul. Dan salah satu kegiatan kita di syuting itu adalah blessing ya, Mbak ya. Blessing. Di segmen kali ini akan ada tanya jawab dari Guy People. Oh iya benar. Tim sosmed kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan langsung dari Guy People yang mungkin nanti dijawab sama Mbak. Seperti itu. Silakan Mbak, pertanyaan pertama. Nah, oke. Tapi pilih ya, jangan yang jawabannya nanti pertanyaannya itu pilih dulu sekarang. Jangan pertanyaan menuntut jawaban itu satu episode gitu. Betul. Iya. Dari nama akunnya Bocah Kejam. Waduh, Mudah-mudahan pertanyaannya nggak kejam nih. Iya. Mau tanya dong Kang, yang pertama diciptakan itu ruang dulu atau waktu dulu? Terus, apakah teori kuantum seperti di film Avengers itu memungkinkan? Jika memungkinkan, apakah akan mengganggu realitas waktu saat ini? Atau malah tercipta realitas baru? Wah, lumayan kejam. Oke, pertanyaannya. Iya. Berarti dia penggemar film science fiction. Betul, sama kayak saya, Mbak. Begini, sesuatu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada waktu. Oke. Jadi semua itu berjalan di dalam waktu. Kita begini, ini karena ada waktu kan? Di dalam Ya. waktu Kalau tidak ada waktu, semua freeze begini. Oh iya. Jadi time and space, atau ruang dan waktu, atau itu tuh semua nempel gitu loh. Itu berpasangan. Tapi yang pertama kali diciptakan sebelum ruang itu ya waktu. Tapi itu hampir bersamaan. Ruang waktu. Gitu. Jadi kayak kembar lah ya. Iya. Kayak kembar ya. Ya, tapi Ya. yang pertama kali brawl itu Waktu waktu dulu. Waktu ya. dulu. Waktu baru ruang. Karena semua ruangan yang ada di kita itu hanya subspace, subruangan. Oh. Ada ruangan yang Ada sangat main besar, space-nya ada berarti. main space. Nah, main space itu disebut room.
Jadi kita itu hidup di dalam main space itu. Semua dimensi itu ada di dalam main space itu. Semua yang sekat-sekat antar dimensi itu di main space itu. Ada dalam satu main space itu Satu main space yang bernama room. Itulah yang menghidupkan manusia. Itu yang undefined. Yang tidak bisa didefinisikan. Karena energi. Itulah energi yang membentuk suatu batasan dan ruangan, dan kita itu di dalam semesta itu di dalam itu. Nah, masalahnya sekarang kita itu sangat kecil aja sampai ke ujungnya sendiri itu sulit kita menempuh. Mau seberapa juta tahun kecepatan cahaya pun itu masih sulit kita menembus ke sananya. Gitu. Nah, jadi cahaya pun sangat sulit menembus ketiadaan cahayanya. Makanya kalau kita melihat ke ruang angkasa kan gelap, meskipun di atas tuh banyak bintang ya. Ya, paradoks ya. Iya. Nah, di atas tuh banyak sekali bintang, tapi cahaya bintang pun tidak bisa menembus. Ternyata. Itu. Nah, jadi kita melihat suatu langit yang gelap dengan dipenuhi bintang gemintang. Galaksi pun tidak bisa menembus. Bayangkan. Dibutuhkan berapa lumen cahaya untuk bisa menembus itu. Nah, itulah semesta. Nah, di dalam semesta inilah ada ruang dan waktu. Nah, jadi ruang itu pasti berhubungan dengan waktu. Meskipun ada sekat-sekat antar dimensi, tetap di dimensi itu ada waktu. Gitu. Cuma mungkin hitungan waktunya yang berbeda. Nah, gitu. beda, ya. Nah, kalau misal pertama kali diciptakan bukan dijadikan ya. Iya. Karena antara diciptakan dan dijadikan itu lain. Nah, ini nih kayak people nih, perlu tahu nih. Ya, kalau diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sekali lagi ya, dari tidak ada menjadi ada. Itu diciptakan. Diciptakan. Ya? Kalau dijadikan, dari bahan-bahan yang sudah ada dibentuk menjadi sesuatu yang baru, gitu loh. Seperti itu bikin mobil itu dijadikan. Assembling gitu Ya, zat besinya ada di semesta ya, di alam gitu kan. Kemudian semua zat-zat yang dibutuhkan, kacanya, terusinya ada di alam gitu kan. Nah, kita ngambil dari alam untuk kemudian diolah. Lalu setelah itu dijadikan mesin, dijadikan kaca, dijadikan karet, dijadikan segala macam yang dibutuhkan di sana untuk membentuk satu mobil gitu. Nah, itu namanya dijadikan. Bahan-bahannya sudah ada. Tapi kalau diciptakan dari yang tidak ada, sama sekali tidak ada, bahannya tidak ada, apapun tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Itu diciptakan. Makanya kita berbicara sang pencipta atau sang menjadikan gitu. Karena itu hal yang berbeda. Tapi itu kalau misalnya dibahas satu episode lebih itu. Sesungguhnya itu Sesungguhnya. Nah, terus tadi pertanyaan lanjutannya, apakah yang namanya waktu paradoks itu ada dan bagaimana? Ada dan bisa. Cuma tinggal kita lihat butterfly efeknya itu seperti apa gitu kan. Nah. Misal begini. Sekarang kita hidup di satu alur yang kemerdekaannya itu proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Hatta. Ya. Sebetulnya di alur lain itu ada loh. Ada lagi ya? Ada lagi. Opsi alurnya tuh Opsi alur tuh ada, pilihan alurnya itu ada. Oh, oke. Nah, jadi yang memerdekakan kita itu ada Sang Jalak Harupat atau Iskandar Dinata. Ada yang itu jalur itu. Ada lagi yang kita itu enggak, ini masih terus dijajah Belanda tapi makmur, mau pilih yang mana? Ya, itu ada. Dilematis. Nah, ada. Nah, kita itu sebetulnya tidak dijajah Belanda waktu itu tuh, tapi kerjasamanya itu kerjasamanya itu ikatannya itu luar biasa. Nah, terus ada opsi-opsi lain. Nah, yang panitia buat gitu ya, kan ada Averans namanya. Iya. Averans itu suatu kaum. Kalau di film Loki itu yang ini penjaga waktu ya, penjaga waktu. Inilah jalur yang aman sekarang itu, yang tidak mempengaruhi semesta. Karena setiap ada perubahan jalur itu ada butterfly efeknya. Oke. Dampaknya buat semesta itu besar ya. Nah, ini kan sudah dibahas jauh sebelumnya, tiba-tiba ada dibahas di film Loki gitu kan. Kita kan sudah bahas itu dari 2009-an, 2000 ini sebelumnya tahun 90-an pun kita itu sudah bahas itu. Saya itu sudah bahas ke anggota-anggota, ke murid-murid, ke saudara-saudara semua bahas. Dan ketika di BlackBerry dibahas, itu kan masuk ke RIM. Ya, Research in Motion. ya. Nah, makanya waktu dulu kan pernah saya membahas itu tentang yang namanya Architirema dan sebagainya, nama-namanya, mulai dari Bang Satar, mulai dari Drula dan sebagainya. Tiba-tiba 2010 muncul film John Carter. Yang John semua Carter itu sama. Nama-nama itunya ya? Sama semuanya. Konsep prinsipnya itu sama semuanya. Tapi setelah Architirema itu diluncurkan 2009.
2010 John Carter. Yang binatang kayak anjing kaki 6 Iya, itu. kecepatan supersonik kan itu di novel tuh sudah dibahas, namanya Drula. Di sana dirubah jadi Wula. Kakinya 6 kecepatan supersonik. Kamu harus nonton science fiction teh. Nah, terus ini Lemurian Star kayak gitu-gitu tuh ada kan di Avenger kayak gitu-gitu. Nah, terus kayak bangsa Tarks. Jadi pakai juga kan di sana kan di John Carter itu namanya bangsa Tarks juga. Bangsa Tarks ya udah. Kan lucu gitu loh. Berarti semua itu sudah dibajak, mereka bajak gitu. Tapi ya sudahlah, silahkan aja. Cing manfaatnya. Toh novel kita duluan ada gitu. Iya, betul. Novel kita duluan ada dan mereka belakangan gitu. Ya. Itu aja yang penting. Nah itu mah tadi ketika kuantum itu memang dimungkinkan ya, teori kuantum Mungkin, itu. Nah tadi kan berarti dijawabnya bahwa memang dimungkinkan. Dimungkinkan. Tapi perubahannya itu akan menimbulkan butterfly effect ya. Butterfly effect. Makanya kenapa Allah pun bersumpah demi waktu ya, wal asr. Oh iya betul. Wal asr. Jadi demi waktu. Berarti waktu itu memang benar-benar luar biasa sampai Sang Maha Menjadikan ya. Ini saya garis bawahi, Sang Maha Menjadikan itu sampai bersumpah demi waktu. Demi waktu ya. Ayah naon tadi tuh. Itu 17 episode demi waktu. Berarti waktu itu adalah sesuatu yang beyond gitu kan. Semuanya apa itu gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas yang namanya waktu, itu luar biasa lagi. Dan di dalam itu pun sudah disebutkan di dalam Mushaf Utsman tentang langit yang memiliki jalan-jalan, wasama izzatil hubub, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Nah, jalan yang seperti apa gitu kan? Berarti ada shortcut kan ya? Iya, Ya. betul. Nah, itu sebetulnya semua sudah dibahas di Mushaf Utsman tuh. Nah, jadi betul-betul kita harus teliti gitu. Ya. Nah, jadi panjang kalau misalnya diterusin. Nah, Bab, kalau yang tadi yang dibilang praktisi lah ya, praktisi pengguna teori kuantum tuh berarti kalau di filmnya si Dr. Strange mungkin ya, Terus yang dia pindah waktu ya, sampai nong dia teh menggagalkan kehancuran bumi itu kan Gitu-gitu. bolak-balik, Iya. kembali lagi. Dan memang benar ada efeknya. butterfly effect-nya luar biasa. Dan itu tugas itu averans namanya itu, kaum penjaga waktu. Averans itu tuh yang diasimilasikan jadi Avengers bukan ya? Bukan, averans itu bukan. Averans yang diasimilasikan sebagai penjaga, sebagai timekeeper kalau di Loki. Oh, Iya, itunya. iya. Nonton Loki. Iya. Kamu yang nonton. Ini pertanyaan berikutnya nih, Wah, Ben. iya. Oh, yang panjang sama Dari saya. siapa tuh? Dari Vian.Fernanda. Assalamualaikum Kang Diki. Punten nggih. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Abdul Ervian Fernanda, biasa dipanggil Vian. Saya dari Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, halo Jawa Tengah. Begini, Kang Diki, saya mau bertanya, boleh nggak Kang? Boleh atuh. Ini pertanyaannya ya, Silakan. Ya udah. Pertanyaannya itu, Bang. Boleh. Ya sudah dijawab ya. Masih panjang kok. Di antara Kabupaten Kudus, Pati Jepara itu ada Gunung Muria. Nah, Ya, ya. di gunung tersebut apakah ada kaitannya dengan peradaban bangsa Lemuria, Kang Diki? Ya. Di gunung tersebut juga ada makam para wali, yakni Sunan Muria. Maaf Kang Diki bila mana ada salah kata maupun benar. Mohon maaf, dimaafkan. Saya Pian dari Kudus mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Muria itu di sana banyak dorval. Di Gunung Muria ya. Gunung Muria itu banyak dorval, makanya banyak sekali orang-orang berdaya lindungi yang turun gunung dari Muria. Jadi mereka itu melatih dirinya itu di Gunung Muria. Kalau misalnya kita naik ke Muria, mulai dari lereng pun sudah kerasa gitu. Tapa dulu gitu di Ya, atas. jadi bertapa itu bukan berarti dia diam gini, tapi tafakur juga kan ya. Tapa itu kan dari tafakur, jadi berpikir dan memikirkan segala sesuatu, dan dari hasil pemikiran tersebut mereka mengetahui suatu rahasia. Ya. Nah, ketika rahasianya itu mereka mulai mengetahui, mereka mulai menggembleng dirinya. Nah, ketika mereka sudah menggembleng dirinya dan menjadi naik si sel mitokondrianya karena dibantu oleh dorval-dorval yang ada di sana. Dorval itu adalah suatu ancient technology dari zaman Lemuria. Dari zaman Lemuria, jadi ancient technology dari zaman Lemuria yang berbentuk bola-bola yang banyak sekali di dalam Gunung Muria. Karena kenapa di sana itu banyak? Karena gunung itu yang paling tidak stabil dulu itu.
Oh, dulunya. Dulunya itu paling tidak stabil. Nah makanya dengan itu bantuan itu akhirnya jadi stabil. Tapi efeknya dia mengeluarkan energi. Nah oleh orang-orang yang peka ini energi itu pasti kerasa. Ya. Naik ke atas mereka itu. Akhirnya mulai dari tahapan makin ke atas makin berat. Ya. Jadi dari bawah dulu mereka berlatih itu untuk merasakan itu. Mulai tapelnya naik ya. lagi. Kayak tapel lah istilahnya tuh. Naik lagi sampai ke tingkat puncak. Nah cuma di sana itu untuk sampai tingkat puncaknya itu hanya bisa mengakselerasi sampai 12% dari sel mitokondria manusia. Tapi 12% juga lumayan, loncat kalorinya bisa 20 meter gitu. Sama Proliga lah ya. Sekali ngepret teh batu segede munding teh hancur gitu. Itu 12% ya? Baru 12% teh seperti itu. Makanya dulu kan banyak pendekar-pendekar yang ini kan punya kemampuan-kemampuan luar biasa. Hiber Bapak. Ya bukan terbang ya, tapi mereka loncatnya itu tinggi. Iya. Oke. Nah, iya, loncatnya tuh bisa puluhan meter ke atas gitu, kayak apa? Kayak nanti simut gitu kan, belalang, gitu, dan kecepatannya luar biasa. Jadi mereka bisa berkelebat dan lenyap gitu loh. Jadi seolah-olah terbang ya Bapak ya? Ya seolah-olah terbang, padahal mereka berkelebat. Karena tubuhnya itu bisa menjadi lebih ringan, mereka bisa nolak gravitasi, bisa mendeflect gravitasi gitu kan. Tenaganya kuat, jadi lompatannya itu ringan dan cepat, gitu. Jadi udah nggak ada lagi, karena dia udah di bukit sebelah gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi mereka belum terbang. Belum Nah, kalau untuk terbang ya? tingkatan terbang itu dibutuhkan 30% ke atas. Nolak gravitasi, benar-benar nolak dan terbang itu 30% ke atas. Makanya orang-orang Lemuria dulu itu bisa pada terbang kan. 40% ke atas itu udah bisa pada terbang. 40% itu inilah si Kal-El lah, Clark Kent, Superman. Nah ya? itu kemampuan 40% manusia. Wow. Udah seperti itu. Apalagi kalau 100%. Waduh. Tambahan 100% udah sudah energi. Tambahan sudah. Kalau udah 100% mah udah energi. Jadi udah bukan julung-julung lagi, itu sudah bisa bicara antar galaksi. Oh. Iya, kalau udah 100% mah. Dan itu nanti bisa diceritakan dengan tahapan-tahapan proses ke sana, tapi nanti di episode selanjutnya. Nama tuh. Asik juga ya, bahas kayak gini ya. Asik Iya. juga nih, kayak people. Masih banyak tentunya ya. Masih banyak banget. Kalau yang kita bahas itu masih banyak banget. Hanya memang ini setiap pengetahuan yang kita dapatkan itu harus, ya ini harus ya, harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh zaman sekarang, gitu loh. Jangan hanya sebagai wacana saja. Nah jadi memang tugas kita berat. Kita mengekspos begini, bukan tidak ada tanggung jawab. Oh iyalah. Kita mengekspos hal seperti ini, berarti kita harus benar-benar doa, dinamis, optimis, dan aksi. Oke. Karena doa itu bukan diam, nyuruh-nyuruh Sang Maha menjadikan. Karena kebanyakan kan kita tuh merasa lebih tahu dari Sang Maha menjadikan, kemudian kita nyuruh-nyuruh, Iya, gitu kan ya. mendikte Bapak ya. Iya, merasa kita lebih tahu kan. Nah, tapi sekarang tugas kita adalah mendinamiskan diri kita. Kita jangan diam aja. Kita action dong, kita aktif dong, aktif untuk mencari rahasia-rahasia yang memang belum ditemukan oleh orang lain. Dan apabila gagal, kita optimis karena kegagalan itu selangkah dari keberhasilan gitu loh. Menuju keberhasilan. Kalau tidak ada gagal, kita tidak akan ada yang namanya berpikir. Karena kegagalan-kegagalan itulah yang bisa menggembleng kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah setelah itu, baru kita action. Dengan semua pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita miliki itu, kita akan action memanfaatkannya itu untuk umat. Benar-benar untuk planet ini, karena tugas kita itu memelihara planet. Betul. Planet berarti semestanya juga kan. Nah semacam begitu. Ya mungkin segitu dulu lah untuk episode kali ini. Iya, benar Pak. Terima kasih sekali. Sawang suara Pak. sekali. Bapak hatur nuhun. Sawang Nah, suara. Mudah-mudahan Guy People juga bisa Iya. tercerahkan ya. Iya dong. Dan kayaknya kita akan lebih sering untuk tampil di ruang anomali seperti ini Bapak ya. Karena memang sisi edukatifnya sangat dominan di apa? Ya, di obrolan. Di obrolan ini ya, Bapak ya. Sip, kita tutup episode kali ini. Terima kasih Dia People. Sampai ketemu lagi di channel Musisi Alam Gaib. Investigasi astral berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurajan.